Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pekan kemarin kita telah membahas tentang penerapan hukum Newton pada katrol. Hari ini kita akan mencoba membahas beberapa contoh soalnya ya. Nah, ini contoh soal yang pertama. Dua buah benda 1 dan 2 masing-masing bermasa 4 kg dan 6 kg diikat dengan tali melalui sebuah katrol seperti gambar. Jika gesekan tali dan katrol diabaikan dengan percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, maka besar tegangan talinya adalah, yang harus kita perhatikan, kita gambarin dulu nih, gaya-gaya yang bekerja. Berarti pada benda satu itu ada gaya berat ya, W1 yang arahnya menuju pusat bumi. Kemudian di benda 2 juga ada W2 ya. Tadi besarnya berapa? Yang M1 nya itu 4 kilo, berarti 4 dikali 10 ya, 40 Newton. Yang W2 nya itu 6 kilo, berarti 6 dikali 10, 60 Newton. Kemudian karena benda 2 ini lebih besar ya daripada benda 1, artinya percepatannya itu akan searah dengan gerak W2, yaitu berarti ke kiri ya, nih, ke sini. Berarti percepatannya itu searah dengan W2. Nah, cara mencari percepatan kita pakai logika dasar aja yang hukum kedua Newton, yaitu yang A sama dengan sigma F dibagi sigma M. Nah, karena yang searah dengan percepatan itu W2 ya, kemudian yang melawannya itu W1 kan, berarti W2 dikurang W1 per jumlah massa keduanya M1 ditambah M2 sama dengan W2 nya tadi 60 dikurangin 40 per 4 ditambah 6, berarti 20 per 10 yaitu 2 meter per sekon kuadrat. Nah, kita udah dapat percepatan, sekarang kita cari tegangan tali. Bisa dengan melihat benda 2 atau benda 1, karena T1 dan T2 itu besarnya sama ya, karena katrolnya ini tidak berputar. Nah, sekarang kita coba lihat di benda 2-nya, berarti sigma F sama dengan M2 dikali A. Nah, kalau di benda 2, kan yang searah dengan percepatan itu adalah W2. Berarti W2 dikurangin T. W2 dikurangin T sama dengan M2 dikali A. W2-nya kita masukin 60 Newton dikurang T sama dengan M2-nya tadi adalah 6 kilo ya. Dikali percepatannya itu 2. 60 dikurang T sama dengan 6 dikali 2, 12. Kemudian 12-nya kita pindah ruas ke kiri, jadi 60 dikurang 12 sama dengan T, berarti T-nya itu adalah 48 Newton. Misalnya kita mau lihat yang dari benda 1 boleh. Kita lihat nih yang dari benda 1, yang searah dengan percepatan itu kan T-nya, berarti T-nya itu positif ya, berarti T dikurang W1 ya. T dikurang W1 sama dengan M1 dikali A. T dikurang W1-nya tadi berapa? 40 Newton. Kita masukin 40 sama dengan M1-nya 4 kilo dikali percepatannya itu 2. T dikurang 40 sama dengan 4 dikali 2 itu 8. Berarti T sama dengan 8 dikali 40 yaitu 48 Newton. Sama kan? Dengan mencari dari benda 2 maupun benda 1 akan diperoleh besar tegangan talinya yaitu 48 Newton. Gimana, mudah ya? Kita lanjut yuk ke contoh soal yang kedua. Nah, di contoh soal yang kedua ini, jika massa benda A dan B berturut-turut adalah 30 kg dan 20 kg, jadi ini adalah 30, yang ini 20, serta tidak ada gaya gesek antara benda B dan bidang datar karena bidangnya licin ya, jadi nggak ada gaya geseknya. Besarnya percepatan benda adalah, nah, kita lihat di sini, kita lihat gaya-gaya yang bekerja, karena di sini benda A itu punya yang namanya gaya berat, yaitu WA ya, arahnya ke pusat bumi. Kita sekarang pakai cara mencari percepatan itu, karena di benda B ini adalah licin, jadi nggak ada gaya melawan. Jadi sigma F-nya itu hanya WA saja, WA per massa keduanya, MA ditambah MB ya. WA-nya tadi berapa?
WA-nya itu adalah 30 kilo ya. 30 kilo dikali 10 berarti 300. Dibagi MA-nya itu adalah 30 ditambah MB-nya itu 20. Jadi 300 dibagi 50 yaitu 6 meter per sekon kuadrat, yaitu yang B. Kita lanjut ke contoh yang ketiga. Sekarang bidangnya kasar nih, yuk kita baca soalnya. Jika massa benda A dan B berturut-turut adalah 10 kg dan 15 kg, jadi yang A ini adalah 10, kemudian yang B adalah 15, benda B bergerak pada lantai yang kasar, tuh katanya bidang itu kasar dengan mu K atau koefisien gesek kinetisnya itu sebesar 0,2. Besarnya percepatan yang terjadi adalah, kita sekarang gambarin gaya-gaya yang bekerja, yaitu ada WA, kemudian karena bidangnya kasar pasti ada yang namanya gaya geseknya ya, yang arahnya itu berlawanan arah dengan gerak. Karena ini gerak benda B adalah ke kanan, berarti gaya geseknya itu adalah ke kiri yang berlawanan arah. Kemudian ini harusnya ada di sini ya. Ini adalah WB, kemudian yang ke atas ini yang tegak lurus dengan bidang sentuh adalah NB atau gaya normal benda B-nya ya. Nah, percepatan itu kan sigma F dibagi sigma M ya. Nah, di sini yang searah dengan percepatan itu kan WA. Kemudian yang melawan adalah FG ya. Berarti WA dikurang FG ya. Dibagi massa keduanya MA ditambah MB. Nah, kita lanjut. A sama dengan WA, kita tahu kalau F gesekan atau gaya gesek itu rumusnya adalah mu dikalikan gaya normal atau koefisien gesek dikalikan gaya normal. Nah, karena di sini benda bergerak, jadi pakainya koefisien gesek kinetis. Kemudian benda yang bersentuhan dengan bidang itu kan benda B, berarti kita tulis di sini NB dibagi MA ditambah MB ya. Nah, lanjut, WA-nya adalah tadi berapa M-nya? 10 dikali 10 berarti 100 dikurang mu K-nya itu adalah 0,2 dikali 15 ya, dikali 10 kan gaya normal itu di sini sama dengan gaya berat B-nya ya, berarti M dikali G. 15 dikali 10 yaitu 150. Jadinya adalah 100 dikurangin nih, bisa kita coret nih 0-0-nya, berarti tinggal 2 dikali 15 yaitu 30 dibagi 25. 100 dikurang 30 yaitu 70 dibagi 25, hasilnya adalah 2,8 meter per sekon persegi, yaitu yang C. Kita lanjut ke contoh yang keempat. Di sini bidang miring ya, kemudian bidangnya itu licin. Jika massa benda A dan B berturut-turut adalah 2 kg dan 6 kg, jadi benda A ini adalah 2 kg dan benda B-nya 6 kg, serta tidak ada gaya gesek antara bidang A dan bidang miringnya, dengan kemiringannya itu tetanya 37 derajat. Besarnya percepatan benda adalah, kita gambarin dulu gaya-gaya yang bekerja. Di sini ada WB ya, kemudian ada WA, ada gaya normal A, kemudian di sini WA cos theta, di sini WA sin theta. Nah, rumusnya adalah di sini kan percepatannya itu searah dengan benda B, berarti WB-nya itu positif ya. Kemudian karena yang ini licin, jadi yang melawan hanyalah WA sin theta. Jadi A dikurangin WB, WA sinnya itu tadi 37, langsung saja boleh kita tulis sin 37 derajat dibagi massa keduanya MA ditambah MB. Kita lanjut, WB-nya itu 6 ya, 6 dikali 10 ya, 60, kemudian dikurang massa benda A-nya itu adalah 2 dikali 10, 20. Sin 37 itu adalah 0,6. Ini salah satu sudut istimewa juga yang harus dihafal ya, 37 dan 53. Kalau sin 37 itu 0,6, sedangkan cosnya itu 0,8 ya. Dibagi MA-nya itu 6 kilo, MA-nya itu 2 kilo ya, 2 kilo ditambah 6 kilo, ini tertukar. Sama dengan 60 dikurang 20 dikali 0,6 nih, nolnya bisa kita coret, jadi tinggal 2 dikali 6 yaitu 12 dibagi 8, yaitu
yaitu 48 dibagi 8 sama dengan 6 meter per sekon kuadrat, yang D. Kita lanjut contoh yang terakhir. Di sini bidang miring, kemudian bidangnya itu kasar ya. Kita baca soalnya. Jika massa benda A dan B berturut-turut adalah 2 kg dan 6 kg, massanya sama nih. Yang ini 2 kg, kemudian yang ini 6 kg. Benda A bergerak pada lantai yang kasar dengan miukanya itu 0,2 dan kemiringannya itu sebesar 53 derajat. Besarnya percepatan yang terjadi adalah, kita gambarin dulu gaya-gaya yang bekerja di kedua benda itu ya. Di sini ada WB, kemudian ada WA, ada NA, dan yang melawannya adalah WA cos theta, kemudian WA sin theta. Karena ini bidangnya kasar, artinya ada gaya gesek yang berlawanan arah dengan gerak benda, karena ini geraknya ke kiri ya. Jadi gaya geseknya itu ke kanannya. Nah, langsung saja percepatan adalah sigma F dibagi sigma M. Nah, di sini karena searah dengan WB, WB-nya berarti positif. WB dikurangin WA sin theta. Nah, tetanya di sini 53, bisa kita langsung masukin WA sin theta. Kemudian ada lagi nih yang melawannya adalah gaya geseknya. Berarti dikurang FG dibagi massa benda A ditambah massa benda B. Nah, lanjut. A sama dengan WB dikurang WA sin 53. FGC kan tadi apa ayo? Mu dikalikan gaya normalnya ya. Di sini mu-nya pakai mu K ya karena bendanya bergerak. Kemudian gaya normalnya benda A ya. Karena kan di sini yang bersentuhan dengan bidang adalah yang benda A. Per MA ditambah MB. Yuk kita lanjut. WB dikurangin WA sin 53 dikurang mu K. Nah, di sini NA-nya dilihat. Yang besarnya sama dengan NA adalah yang mana nih? Adalah WA cos theta ya. Kita masukin di sini berarti NA itu sama dengan WA cos theta ya. WA cos theta-nya adalah 53. Kita masukin sekarang. Massa B-nya itu tadi 6, berarti gaya beratnya itu 6 dikali 10, 60. Kemudian MA-nya tadi 2 dikalikan 10, berarti 20. Sin 53 adalah 0,8 ya. Sin 53 adalah 0,8, kemudian cosnya adalah kebalikannya dari 37 tadi, 0,6. Nah, dikurang mu K-nya adalah 0,2 dikali WA-nya itu 2 dikali 10, 20. Nah, yang tadi Ibu bilang cos 53 itu 0,6 dibagi MA-nya adalah 2 kilo ditambah MB-nya 6 kilo. Kita sekarang hitung, berarti 60 dikurang, ini bisa kita coret 00-nya, tinggal 2 dikali 8, 16. Kemudian dikurang, 0-nya bisa kita coret nih. Coret, berarti tinggal 2 dikali 2, 4. 4 dikali 0,6 adalah 2,4. Dibagi 2 ditambah 6 yaitu 8. 60 dikurang 16 dikurang 2,4 adalah 41,6 dibagi 8 yaitu 5,2 meter per sekon kuadrat. Hasilnya adalah yang C. Gimana? Mudah ya? Dari kelima contoh soal ini, silakan dipelajari. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.